Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Warahmatullahi hari wabarakatuh. ini saya berada di kediaman Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah ada di samping saya, juga bersama Kiai Alawi Nurul Alam dari Al-Bantani. Hari ini insya Allah langsung saja, mumpung ada kesempatan bertemu dengan beliau-beliau yang terhormat yang selama ini kita ikuti kajian-kajian ilmiah tentang nasab, tentang tesis nasab Ba'alawi, yang hari ini sebetulnya kalau kita cermati ada satu perbedaan di antara Kiai Imad dan Kiai Alawi. Apa perbedaannya itu? Akan kita sama-sama ikuti. Saya mulai dari Kiai Alawi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Sehat, alhamdulillah. Sehat Kiai ya. Sehat. Kiai Imad juga sehat ya Kiai. Alhamdulillah. Kiai Alawi, dalam kajian ilmiah tesis nasab yang Kiai Alawi gali dari Rijalul Hadis Kiai ya, yang ingin saya pertanyakan, apakah benar Kiai hari ini sudah meneliti sampai 30.000 jalur rawi atau Rijalul Hadis Kiai? Alhamdulillah, Kang Didin, terima kasih buat pertanyaannya. 30.000 jalur periwayatan, kalaupun kurang sedikit, kalaupun lebih sedikit. Itu saya ambil dari 286 kitab primer dan sekunder. Yang pertama itu adalah kitab hadis, kitab rijalul hadis, kitab syarah hadis, kemudian kitab fikih, syarah fikih, usul fikih, tobakoh, dan tarikh. Kesimpulannya bahwa yang bernama Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Basri yang lahir tahun 270 Hijriah dengan lakobnya seorang mujtahid, seorang fuqaha dan ahli hadis, ternyata tidak pernah dituliskan atau diriwayatkan sekalipun. Karena dalam sebuah kaidah rijalul hadis itu dikatakan bahwa al-mustahidu la yakhfa illa bitadwinil mustahid. Bahwa seorang mustahid itu tidak pernah tersembunyi dari pencatatan mustahid yang lain. Dan kalau kita bicara fakta, mulai abad ketiga sampai abad ke-9, tidak akan ada seorang mustahid yang tidak tercatat dalam kitab-kitab sekarang. Hadis, syarah hadis, usul fikih, kemudian kitab-kitab sekarang fikih tadi, syarah, tarikh, tobakoh, semuanya saling meriwayatkan. Dan hanya ada satu nama yang paling menarik yang tidak pernah diriwayatkan selama 600 tahun, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Basri, yang katanya seorang mujtahid, seorang ahli fikih, dan seorang ahli hadis. Yang kedua, apabila menisbatkan kepada Al-Basri, berarti kota Basra pada abad 3 atau abad 4, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena abad 3 dan abad 4 adalah di mana berkumpulnya ratusan para mujtahid, para ulama dari berbagai disiplin keilmuan yang terdapat di kota Kufah, Baghdad, dan Basra. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita mau membuka sekarang kitab Tobakoh Al-Basri, ini adalah tingkatan para alim ulama, para mujtahid di kota Basra. Nah, sekali lagi, tidak ada satupun yang meriwayatkan dan mencatat yang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Basri. 2, 3. Dalam tracking saya, dalam ilmu riwayat hadis, atau orang yang menggunakan lakob sekarang mustahid, imam mustahid, ataupun fakih, ataupun sekarang ahli hadis, muhadis, tidak ada yang menggunakan sekarang kalimat
lakob Al-Muhajir yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Isa. Tidak ada. Jadi saya yakin 100% bahwa Ahmad bin Isa ini selain tidak pernah tercatat dalam 286 kitab primer dan sekunder, tracking yang lain, sangat mustahil seorang mustahid itu tidak punya guru, tidak punya murid, tidak punya kitab, dan tidak punya tempat pengajian. Artinya ini goib kubro. Ya. Jadi Ahmad bin Isa termasuk yang goib, tidak ditemukan. Betul, tidak ada. Baik. Sampai di situ dulu, Kiai. Menarik ini. Jadi pemirsa semua, para pemerhati nasab yang selama ini bergulir, kalau Kiai Imad itu beliau kita cermati bersama, yang kita tahu adalah dari Ubaidillah. Dan kalau Kiai Alawi itu sampai Ahmad bin Isa, makanya disebutkan 600 tahun. Ini lebih panjang daripada yang Kiai Imad sebutkan 550 tahun. Nah, di sini menarik, nah, kita gali bersama. Kemudian begini, Kiai Alawi, jadi Kiai sudah fix bahwa Ahmad bin Isa pun tidak ada secara lakob, secara apa itu, Kiai? Eksistensinya tidak pernah ada, karena Eksistensinya. ya, dalam kaidah rijalul hadis yang paling masyhur itu dikatakan kullu wujudin yahtaju ila itirafin wa kullu itirafin yahtaju ila tasdikin wa kullu tasdikin yahtaju ila tahqiqin wa kullu tahqiqin yahtaju ila burhanin wa kullu burhanin yahtaju ila dalil qat'in aw bayanin qat'iyatin. Pertama, kullu wujudin yahtaju ila itirafin, bahwa setiap eksistensi, setiap keberadaan membutuhkan pengakuan, Kang. Oke. Pengakuan sekarang ulama yang hidup sejamannya tidak ada, dalam kitab sejaman tidak ada, ulama setelahnya tidak ada lagi, abad kelima tidak ada, 6 tidak ada, terus tidak ada. Ini membuktikan bahwa kaidah sekarang al-silsilatul mutawatilah la yusbatu, bahwa silsilah yang mutawatir tidak bisa ditetapkan ila bitadwinil mutawatir, kecuali dengan pencatatan yang mutawatir. Dan saat itu pencatatan termasuk dalam era yang sedang marak, sangat masif. Oke, Kiai. Kita lanjut sekarang ke Kiai Imad. Nah, Kiai, ini menarik, Kiai. Ngapunten. Jadi ini maaf nih, kita bukan mengadu, tapi kita ini mencari ilmu, belajar dari beliau-beliau yang langsung meneliti dan membaca kitabnya. Kalau Kiai Alawi saya tegaskan dari jalur rawi hadis, kalau Kiai Imad dari sisi ilmu nasab, Kiai. Nah, ini Ubaidillah, dan kalau Kiai Alawi sampai Ahmad bin Isa, Kiai. Ya. Mohon pencerahannya, Kiai. Baik. Makasih ya. Kalau kita mau jujur ya, secara ilmu rijalul hadis, dalam ilmu metodologi hadis, memang yang diungkapkan oleh Kiai Alawi Al-Bantani ini seperti itu. Saya pribadi tidak menemukan nama Ahmad bin Isa yang kita tengarai beliau itu hidup pada abad ketiga sekitar 250 Hijriah, tetapi tidak ada satupun kitab yang semasa yang menyebut namanya, tidak ada. Nah, kitab pertama yang menyebut namanya dari ilmu kitab nasab itu kitab Tahdhibul Ansab. Itu setelah 200 tahun. Baru ada setelah 200 tahun. Kitab sejarah yang menyebut namanya Al-Ghaibah karangan At-Tusi juga setelah 200 tahun. Kalau kita mau jujur secara ilmu hadis, rentang 200 tahun yang panjang ini memang sangat beralasan
kita mengatakan bahwa nama ini adalah nama yang diciptakan pada abad kelima. Nah, tetapi dari ilmu nasab, munculnya nama seseorang yang tidak ada, itu harus ada kepentingan. Untuk apa dia dimunculkan? Nah, saya belum melihat adanya orang-orang yang berkepentingan memunculkan nama Ahmad bin Isa ini untuk menjadi sandaran nasab dia. Jadi memang betul tidak ada kitab sezaman Ahmad bin Isa yang menyebut namanya sebagai anak Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal bin Husain dan Dada. Sampai dia ditemukan namanya di abad kelima. Tapi secara historis dan genealogis belum ada saya menemukan kepentingan orang untuk menciptakan nama ini. Berbeda dengan Ubed. Nah, kalau nama Ubed ini dia diciptakan dan ada orang yang berkepentingan diciptakannya nama Ubed. Karena setelah diciptakan nama Ubed, kemudian disambungkan ke Ahmad bin Isa pada abad ke-9 Hijriah. Ini baru abad 9 Hijriah, nama Ubed muncul sebagai anak Ahmad bin Isa. Dan ada orang yang berkepentingan, yaitu keluarganya Ali As-Sakron ini. Jadi Ali As-Sakron ini keluarganya punya kepentingan munculnya nama Ubed yang diciptakan, kemudian dia mengaku sebagai keturunan daripada Ubed. Nah, kalau Ahmad bin Isa, saya belum menemukan tokoh yang pantas dicurigai, yang dijadikan tertuduh sebagai orang yang menciptakan nama Ahmad bin Isa. Nah, jadi selagi belum kita menemukan nama orang yang kita jadikan tertuduh, kita husnudzon. Nah, dalam ilmu sejarah kan ada yang disebut dengan argumentum ex silentio. Argumentum ex silentio ini kita anggap saja diamnya para ahli sejarah dan ahli nasab masa lalu sebagai diamnya ini menyatakan keberadaan tetapi tidak penting untuk menyebutkannya. Misalnya karena dia bukan siapa-siapa. Nah, kalau orang ini yang dicatat dalam buku, dalam kitab gitu kan, dalam ilmu sejarah itu adalah orang yang berperan pada masanya, maka dia akan dicatat. Entah dia sebagai guru ngaji di kampungnya. Biasanya ada aja tuh yang nyatet nama orang tuh kalau guru ngaji. Kalau muridnya ini jadi ulama besar, saya dulu guru ngajinya adalah Kiai Sahbuddin misalnya. Nah, tapi karena dia bukan siapa-siapa, nggak ada yang mencatat. Nah, tapi kalau atribusi yang diberikan kepada Ahmad bin Isa, dia seorang mujtahid mutlak, dia seorang muhaddis, dia seorang ulama besar, nggak mungkin dong orang yang sebesar itu sama sekali tidak dicatat. Itu kalau kita mau menggunakan jalan pikiran Kiai Alawi, memang kesimpulannya harus dengan jujur mengatakan Ahmad bin Isa tidak bisa dibuktikan keberadaannya dengan atribusi yang begitu besar yang diberikan padanya sebagai seorang imam, mujtahid, muhaddis dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya lebih melihat dalam setiap narasi sejarah kepentingan dibalik buat apa narasi itu diciptakan. Nah, sekarang ini nggak ada orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan Ahmad bin Isa. Nggak ada. Yang ada kepentingan orang yang menciptakan nama Ubed. Dia berkepentingan itu untuk menyambungkan nasabnya dengan Rasulullah dengan diciptakannya nama Ubed ini. Nah, nanti mereka juga ini golongannya kaum Ubaidiyin ini, anak cucunya Ubed, harus pula setelah bisa menjawab saya itu menjawab tantangan Ki Alawi itu untuk bisa membuktikan apakah Ahmad bin Isa ini adalah sosok historis atau bukan.
tetapi saya belum punya kepentingan ke sana. Saya husnudon saja di abad kelima namanya muncul. Orangnya itu abad keberapa? Orangnya abad ketiga. Dia umur 20 tahun, sekitar tahun 245 Hijriah. Itu sudah umurnya 20 tahun. Nah, itu narasi yang saya sampaikan ini, bahwa dia berumur 20 tahun pada tahun 245, itu saya dapatkan dari abad kelima. Buku abad kelima. Jadi memang kalau kita mau mengikuti cara berpikir seorang muhaddis yang kereng seperti Ki Alawi, ya kita harus terpaksa mengatakan nasibnya Ahmad bin Isa ini pun adalah sosok yang sangat dipertanyakan. Baik Kiai. Nah, dari penjelasan yang saya tangkap baik dari Kiai Alawi dan Kiai Imad, sebetulnya di sini ada kalau kita bilang arah, itu arahnya sama, Kiai. Arahnya sama. Kalau Kiai Imad mulainya dari Ubaidillah, karena saya lebih melihat kepada, kalau Kiai masih ada nggak teganya, kalau Kiai Alawi saklek terlek langsung dari Rijal Harisan, nggak ada. Kalau dari ilmu nasab Kiai ya. Nah, kalau dari ilmu nasab, unsur sejarahnya karena tidak ada kepentingan tadi, sehingga anggaplah yang qot'inya itu Ubaidillah ya Kiai ya. Ubaidillah, karena Ahmad bin Isa Nggak ada yang berkepentingan. Dan ada kitabnya di abad kelima. Nah, dari sini saya mendapatkan satu tambahan, bahwa tidak mungkin ada orang yang pangkatnya tinggi, digelari tinggi, atribusinya banyak, tidak mungkin tidak ada orangnya, kayak gitu ya. Nggak mungkin ada gelar saja tapi nggak ada orangnya. Kemudian akhirnya saya punya perspektif bahwa para kiai meneliti itu. Nah, kiai dari ilmu nasab dan Kiai Alawi sampai meneliti, bener nggak ini, pantas nggak ada atribusi ini, orangnya ada tidak, gitu Kiai ya? Ya. Nah, kalau saya salah mohon dijelaskan. Kalau misalnya ini searah, saya kira ini makin berat buat Balau ini buat menjelaskan ya. Yang satu 550, yang satu 600, dan dua-duanya ada dasarnya kuat. Iya, cocok gini Kang. Jadi kan ini dihitung perbedaan antara usia anak dengan ayah. Anggap saja beda 50 tahun. Jadi sebetulnya nggak ada pertentangan antara jurang yang begitu panjang ini. Sebetulnya gitu ya. tidak ada perbedaan. Tidak. Oke. Karena perhitungannya kan saya dari ayahnya, Baik. Kiai Imad dari anaknya. Sebetulnya tidak ada perbedaan sebetulnya. Nah, yang menarik, banyak orang menyangka bahwa saya itu hanya memeriksa jalur periwayatan Ahmad bin Isa saja. Tidak. Dua-duanya saya cari. Termasuk bukan hanya kalimatnya Ubaidillah, dari Ubaidillah, Ubaidullah, Abdullah itu saya cari. Bin Isa itu nggak ada. Bin Ahmad Al-Muhajir atau Al-Basri itu nggak ada. Itu. Atau ada yang nyerempet Kiai, al apa gitu, deket-deket Muhajir. Nggak ada. Kalau Ahmad bin Isa kepada Imam Zaid ada, punya kitab Al-Amali. Tapi kepada Imam Zaid, bukan Zaid. kepada Ali Al-Uraidi. Ya, Izaid itu yang saya dapatkan itu ada dalam kitab Tarikh atau Bari. Itu kan ada 3 nama Ahmad bin Isa itu. Ada Ahmad bin Isa Al-Mustafiz 108 Hijriah. Ini bapaknya itu adalah pendiri mazhab Zaidiyah. Abad kedua. Ya, 108 Hijriah itu kurang lebih. Kemudian Ahmad bin Isa yang sekarang Ahmad bin Isa Al-Baghdadi An-Nafat, atau disebut dengan Ahmad An-Nafat, itu Baghdad, itu 250 Hijriah. Sedangkan Ahmad bin Isa Al-Basri ini 270 Hijriah. Ini 3 nama yang Ahmad bin Isanya sama, ya kan begitu. Yang 2 ini ada jelas jalurnya seperti Ahmad bin Isa Al-Baghdadi atau Ahmad bin Isa atau Ahmad An-Nafat. Beliau kan seorang pengusaha minyak. Oh, An-Nafat ada ya? Ada. Di kitab tahun berapa? Itu dari mulai abad ketiga 4, 5, 6 sampai 7 ada. Nah, itu. Jadi Ahmad bin Isa yang mereka anggap itu Ahmad bin Isa An-Nafat itu.
Kalau Al-Muhajir memang nggak ada Muhajir itu. Oke, sekarang kalau kita bicara Ahmad An-Nafat sebagai seorang pengusaha minyak, ya kan begitu. Pertanyaan sederhana sebetulnya dari saya itu Kiai. Kalau sekarang Ahmad bin Isa An-Nafat ini pernah melakukan transaksi di Yaman, ya kan begitu. Iya. Jual beli minyak. Minyak. Sedangkan secara fakta bahwa negara Yaman sendiri baru bisa mengeksplorasi minyak bumi tahun 1908 Kiai. Tidak nyambung Kiai. Ya, berarti begini, bukan tidak nyambung, dianya tidak ada. Ya. Orangnya ada, tapi dia bukan orang Yaman. Dia ada, tapi dia bukan keluarganya Ubaid ini. Kalau Kiai menemukan nama Ahmad bin Isa An-Nafat, karena sebagian ulama juga ada yang memberi gelar dia Al-Abah An-Nafat. Betul Kiai. Nah, berarti Ahmad bin Isa An-Nafat ini ada. Ada Ahmad bin Isa An-Nafat Yang ada. tidak. Yang Sebentar. Bentar. Ahmad bin Isa Kiai Imad sama Kiai Alawi saya tanya, pernah ngobrol nggak sebelumnya di tempat Belum. Ahmad bisa An-Nafat? Nggak ada. Nggak ada. Masing-masing Kiai. Masing-masing. Meneliti. Nah ini, jadi selama ini tuh dianggap jadi beliau-beliau ini masing-masing. Saya rinci. Ahmad bin Isa An-Nafat. Oke. Ahmad bin Isa Al-Abah ada. Oke. Ahmad bin Isa Al-Baghdadi ada. Ya kan? Ahmad bin Isa Al-Muhajir Al-Basri. Ini nggak ada sosoknya. Dari Kiai Ahmad bin Isa An-Nafat ada Kiai, punten. Ya. Kalau Coba. saya ada, tapi menemukannya baru abad kelima. Abad kelima. Yang menyebutkan itu. Kalau Kiai Alawi kan berdasar ilmu hadis, ada yang meriwayatkan hadis namanya Ahmad bin Isa An-Nafat. Nah, inilah Ahmad bin Isa Al-Abah yang saya maksud, sama. Ini ada 3 jalur periwayatan Kiai. Maksudnya Saya dapat ya ada 3 jalur periwayatan yang menyatakan tentang eksistensi Ahmad bin Isa An-Nafat atau Ahmad bin Isa Al-Abah, Ahmad Al-Abah, dan ada yang Jalur mengatakan periwayatan itu ada. ada. Nah, saya udah paham. Kiai Oke. Alawi. Berarti yang Kiai Alawi maksud tidak ada itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ada di Yaman. Yang ada di Yaman. Kiai Alawi ingin mengatakan Ahmad bin Isa An-Nafat itu bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Betul. Ya. Jadi Oke. sekarang Mbak Alawi harus membuktikan Al-Muhajir ini nih sing endi. Ahmad bin Isa Al-Muhajir Iya. yang atribusinya panjang dan banyak, Mujtahid mutlak. yang lakobinya bermujtahid mutlak dan ahli hadis. Dari mana dia dapat? Dari mana dapat itu? Iya. Sementara dari jalur periwayatan tidak ada yang bergelar Al-Muhajir Kiai ya? Ya. Saya mau kasih fakta yang lebih Oke. dekat. Oke, Kiai. Ada seorang imam Jarwat Ta'dil namanya Imam Abu Hatim. Ya. Dan kitabnya, kitab nomor paling otonos paling tinggi, kitabnya judulnya Jarwat Ta'dil. Imam Abu Hatim ini adalah seorang imam Jarwat Ta'dil, orang Basrah Kiai. Iya. Dan nama sekali lagi Ahmad bin Isa tidak ada. Terus kapan Ahmad Ahmad bin Isa Al-Muhajir maksudnya? bukan. Ahmad Abi Hatim ini sekarang dia ada tahun 308 Hijriah Kiai. 308. Yang Berarti di atasnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kalau ada harus sudah teriwayatkan Kiai. Karena tidak ada satupun sekarang para ulama sekarang di Irak, Kufah, Baghdad, Basrah yang tidak dicantumkan dalam kitab Jahar wa Ta'dil. Sekali lagi kecuali Ahmad bin Isa Al-Basri Kiai. Al-Muhajir. Al-Muhajir Al-Basri. Berarti udah klop. Kalau begitu Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat ada. ada. Walaupun Kiai Alawi belum menyebutkan tahun berapa kitab yang pertama kali menyebut, tetapi dalam riwayat hadis ada. Oke. Ada hadisnya. Dan saya setuju itu. Karena di dalam kitab Tahdhibul Ansab tahun abad kelima ada. Minimal ada 3 kitab abad kelima itu yang menyebut nama Ahmad bin Isa An-Nafat dan Al-Abah. Setidaknya ada 1 kitab yang menyebut nama dia abad ke-6. Begitu pula seterusnya. Tetapi 1 pun tidak ada yang menyebutkan dia mempunyai anak bernama Ubaid. Ini titik krusialnya. Kalau Kiai Alawi melihat dari jalur atribusi dia sebagai seorang muhadis ini yang tidak terverifikasi dengan gelar Al-Muhajir yang ada di Yaman dan ada di Basra sebelumnya. Nah, saya lebih kepada titik kemaslahatan kepentingan orang yang menciptakan nama seseorang demi kepentingan dia.
Untuk Ubed saya menemukan, tapi untuk Ahmad bin Isa saya tidak menemukan kepentingan siapa orang yang mempunyai kepentingan dia ini harus diciptakan. Tetapi tadi Yang tadi keluarga Asakron itu kayak ya, setelah Kiai Alawi mengatakan bahwa ada Ahmad An-Nafat, ya udah clear, berarti memang sosok ini selain dia itu terverifikasi ada di dalam kitab nasab, juga terverifikasi ada dalam kitab hadis. Yang tidak ada itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, si Ba'alawi ini harus mampu membuktikan ketika dia menciptakan nama Al-Muhajir di abad ke-9 itu harus menemukan kitab dari abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 yang menyebut nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Teu aya. Oke, saya coba ini Kiai ini. Sekarang berarti dari Kiai Ahmad bin Isa Al-Abah atau An-Nafat ditemukan atau dapat dibuktikan datanya di abad ke-5 oleh Kiai Alawi, dibuktikan dalam sanad hadis Ahmad bin Isa An-Nafat atau Al-Abah. Bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dicari keduanya tidak ada. Baik, ini saya kira titik temunya di sini kayak ini. Ya, kalau tadi saya pertama kali itu kan menyebut disangkanya Kiai Alawi sama sekali tidak ada perawi hadis namanya Ahmad bin Isa An-Nafat. Nah, tadi udah clear bahwa ada. Ada, ya. Iya, walaupun hanya 3 jalur periwayat yang saya dapatkan dalam kitab-kitab Irak abad 345, intinya bahwa eksistensinya ada itu. Dan abadnya itu cocok ya kayak ya. 345. Periodenya 345. Iya. Tadi juga disebutkan ketemu juga di abad 5 dari sisi ilmu nasab. Itulah yang sebutan mutabaah Kang Didin. Ya kan begitu, karena kan dikatakan bahwa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Ma'al akhbar lati yahmiluha bit tatabui, bahwa setiap catatan sejarah membutuhkan perawi beserta data yang dibawanya bit tatabu secara estafet. Kalau fakih muqaddam Kiai ada di jalan? Enggak ada. Wah, kalau itu apalagi. Jangankan begini, untuk membuktikan fakih muqaddam yang ada di abad ke-7 ya, membuktikan Ubed ini sebagai manusia historis itu enggak ada. Kita dengan sangat menyesal harus mengatakan bahwa bukan karena kita ini enggak kasihan sama Balawi ya, bahwa Ubed ini teu aya jalmana, sama sekali eta mah jalma anu diciptakeun di abad ke-8, teu aya abad ke-8 ge teu aya Ubed mah, aya Abdullah ge eta mah kesalahan sajarawan anu nyatet tetapi manena teu boga referensi. Nah, jadi fakih muqaddam apalagi. Jadi kalau misalnya Kiai Alawi mengatakan dalam buku yang akan terbit ada rahwana yang mencuri singgasana kenabian, yang dimaksud adalah fakih muqaddam, ya itu merampok dalam fiksi saja yang diciptakan di abad ke-9. Bahwa dia Mi'raj segala macam itu adalah kisah yang diciptakan di abad 9. Makanya saya pernah mengatakan bahwa fakih muqaddam tidak kafir ketika dia Mi'raj. Kenapa? Jelmana eueuh. Kumaha jelmana eueuh bisa kafir kan gitu. Nambah lagi buat saya ini. Yang pertama, tidak mungkin ada pangkat, tidak ada orang yang diberikan. Ternyata tidak ada. Yang kedua, tidak mungkin pakai muqaddam itu kafir karena tidak ada orangnya. Jadi semuanya goib. Yang dilakobin goib, yang tadi pakai muqaddam juga goib. Akhirnya kita ini apa kayak istilahnya? Kayak kehipnotis secara apa kayak ya bahasanya? Main watak ya kayak ya. Ya karena literasi kita yang kurang, cara belajar kita yang doktrinal, yang selama ini memang menjadi salah satu ciri daripada bagaimana kita memberi pelajaran terhadap santri. Saya kira doktrinal itu penting hanya dalam masalah tauhid, masalah keimanan saja.
karena memang iman itu nggak bisa dibuktikan. Kalau kita sudah beriman pada Allah, ya jangan lanjutkan bagaimana cara membuktikan adanya Allah, karena itu sangat riskan sekali kan. Karena iman itu artinya kita iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad secara full, maka kita percaya terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu seluruhnya, bahwa beliau diperintahkan oleh Allah menjadi nabi. Itu nggak bisa dibuktikan, nggak ada fotonya, nggak ada rekamannya. Kita harus percaya, disitulah bab iman, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Di situ bab iman. Kalau kita beriman pada Nabi Muhammad, ya kita beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan kita harus percaya itu, karena itu adalah syarat daripada iman. Kemudian bahwa ada takdir. Takdir itu adalah masuk dalam kategori rukun iman. Kita percaya bahwa takdir itu ada. Bagaimana cara membuktikannya secara ilmiah? Tidak bisa, karena itu faktornya iman. Kemudian malaikat itu ada. Bagaimana membuktikan malaikat ada? Tidak bisa, karena itu adalah iman. Nah, untuk hari akhir juga demikian. Nggak ada secara ilmiah kita bisa membuktikan bahwa dunia ini akan diakhiri oleh hari kiamat. Itu hanya faktor iman. Tetapi selain rukun iman yang 6 ini harus dibuktikan dong setiap klaim itu. Kalau misalnya yang 6 itu adalah rukun iman yang mempertanyakannya dia tidak beriman, tapi untuk seorang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir harus dibuktikan dengan sebuah dalil yang dapat diterima bersama. Ini wajib hukumnya. Kalau Anda mengklaim bahwa ada orang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, buktikan dong mana lafaz Al-Muhajir yang bisa kita baca dari abad di mana diatribusikan orang itu ada. Tidak bakal ada itu Al-Muhajir. Jadi Kiai Alawi itu sudah luar biasa dalam penelitian, sama sekali dari 30.000 atau 3.000. 30.000. 30.000 jalur periwayatan itu tidak ada namanya Al-Muhajir itu. Jadi saya setuju itu. Gak mungkin ada seorang namanya Al-Muhajir masuk di dalam data para perawi, karena memang Ahmad bin Isa An-Nafat yang kita katakan tadi bersama ada, itu nggak pernah ke Yaman. Tidak ada satu kitab yang menyatakan dia pernah hijrah ke Yaman dari mulai abad ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barulah di abad 9 ada orang bernama Ali As-Sakran yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Seluruhnya adalah kedustaan sejarah yang sangat sulit untuk mereka pertanggungjawabkan hari ini. Sampai sekarang tidak ada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Ahmad bin Isa An-Nafat pernah ke Yaman, pernah bergelar Al-Muhajir, pernah punya anak namanya Ubed. Nggak bakal bisa. Dan saya kira para kibin-kibin ini sudahlah, jangan malu-malu untuk balik kanan selagi masih hidup. Karena apa, kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan kita untuk belok. Kamu harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kamu yakini, kamu terima. Caci maki kepada mukimat, caci maki kepada orang yang menyatakan dengan penelitian ilmiahnya bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Itu yang akan kalian hadapi di dalam akhirat nanti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang tidak ada dalil sama sekali. Yang harus diikuti yang punya dalil. Saya punya dalil bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ke Yaman, Ahmad bin Isa tidak pernah bergelar Al-Muhajir, Ahmad bin Isa tidak pernah mempunyai anak namanya Ubed, tidak pernah dikuburkan di Yaman. Saya punya dalil. Sekarang dalil ente mana? Dalilnya makam. Makam itu bisa dibikin siapapun. Dalilnya kitab. Kitab mana? Ini Al-Burqa abad 9. Berapa ratus tahun dari keberadaan Ahmad bin Isa sampai namanya disebutkan pindah ke Yaman? 550 tahun. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat evaluasi kita bersama, bagaimana kita mengajarkan ilmu kepada anak didik kita
pada santri yang menghadapi masa digital semacam ini. Ini akan ditertawakan nanti kita oleh santri-santri kita kalau dalam masa digital yang seperti ini kemudian kita para kiai-kiai, guru-gurunya ini masih hanya bersifat husnudzon, sementara anak-anak kita sudah bisa mengakses internet yang dia bisa cari dari ChatGPT, dari Gemini, dan dari yang lainnya informasi itu. Silakan Ki Alawi. Maka baik Ki Alawi, tadi statement dari Ki Imad juga sekalian untuk closing, Ki. Ya. Dari Ki Alawi untuk closing. Dan apa yang mau disampaikan juga sedikit bocoran tentang buku tadi tuh, Singgasana apa Ki yang tergeser, Rahwana, monggo Ki. Buku yang sedang diedit oleh kawan-kawan penerbit di Kota Bandung tuh 5 buku ya semuanya itu bulan ini. Salah satunya itu berjudul Kudeta Rahwana atas Singgasana Kenabian. Jadi Rahwana ini maksudnya adalah Fakih Bokodam. Ya. Tuh. Yang menarik, saya dapatkan keterangan dari mulai abad kedua sampai abad ke-12, dari mulai Sufi Agung, termasuk para mustahid mutlak dan setelahnya, mereka itu sepakat bahwa siapa saja yang meyakini atau mengakui bisa atau pernah Isra atau Mi'raj, hukumnya itu kafir. Yang mengakui Isra dan Miraj, pernah Isra dan Miraj, hukumnya kafir. Bisa Isra selain Nabi Muhammad tentunya. Selain Nabi Muhammad. Ya. Dan yang paling menarik bahwa selama 1000 tahun ini ulama ini menggunakan ayat yang sama. Ketika Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi kita bisa melihat bagaimana pembelaan para sufi agung, para waliullah, para mustahid, para ahli hadis ketika ada sesuatu yang bersinggungan langsung dengan kemuliaan, kehormatan dan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Teu aya dongeng kafir hukumna. Gak tedeng aling-aling. Teu aya tedeng aling-aling. Jadi ulama dulu sudah menghukumi seperti ini. Ini 1000 tahun yang sangat lama. Nah, oleh karena itu juga kepada saudara-saudara kita, ya para mukibin, jadi ayolah balik deh gitu maksudnya nantinya kepada kebenaran bahwa tidak ada sakralitas terhadap ketokohan, bahwa semua harus dibuktikan secara ilmiah dengan data-data yang sangat kuat dan valid. Itu sangat penting. Jadi apabila kita dipaksa harus meyakini ijma selama 1000 tahun ini, artinya bahwa kita sedang berhadapan sekarang dengan saudara-saudara kita yang sudah divonis oleh ijma ini kafir, tapi tetap masih sholat, masih ngagebuk enak, genjringan jeung rebana, masih kene sholawatan, masih kene sholat, masih kene maca yasin, masih kene masa berjanji. Ini ngeri, sangat ngeri buat saya itu. Itu. Jadi ini sudah merangsek kepada bab tauhid. Gitu. Jadi buku ini hanya untuk kembali mengingatkan bahwa fatwa ini sudah ada dari mulai abad kedua. Jadi tidak ada satupun para sufi agung, para ulama, mustahid, ahli hadis, ya kan gitu, yang membiarkan siapapun melukai tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak boleh ada. Karena saya terangkan di sana secara ilmu usul hadis, okay, Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan buruk dengan Jibril alaihissalam saja untuk melalui satu pintu ke pintu yang lainnya, itu ada verifikasi. Ditanya dulu Kiai, ini Fakih Bokodam dengan keledainya tanpa Jibril ya bisa lolos verifikasi luar biasa jam 70 kali bolak-balik. Berarti 70 kali verifikasi. Dan yang kita sayangkan masih banyak puluhan para kiai-kiai yang sangat kita cintai, kita hormati, masih percaya dengan dongeng tahyul seperti ini. Itu. Dan di penghujung podcast ini saya ingin mengatakan hati-hati terhadap Mbak Alawi.
Mungkin saja, Bang Didin. Baik. Di penghujung podcast, silakan para netizen, para penyimak setia ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu rijalul hadis, dan ilmu DNA untuk menyimpulkan sendiri dan menggali